Jemaat yang terkasih di dalam Kristus, selamat sore dan selamat hari Minggu bagi kita semua yang berbakti dari rumah masing-masing. Kami mengucapkan selamat bergabung juga untuk Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali mengikuti kebaktian online ini. Ini adalah kebaktian WPC Bull Creek, Jemaat Berbahasa Indonesia di Perth, Western Australia. Saya akan membacakan ayat-ayat pendahuluan yang terambil dari Mazmur 103 ayat yang ke-15 dan ke-16 yang berbunyi demikian. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Jemaat sekalian, karena peraturan dari pemerintah yang baru tentang pembatasan social gathering hanya 2 orang, maka kami tidak dapat menyiarkan kebaktian ini secara live. Kebaktian ini dibuat secara rekaman agar kita semua dapat terus bersama-sama berbakti dan menyembah Tuhan. Kami berdoa kiranya kita semua dapat terus beribadah dan kita semua dapat bertemu kembali, bersekutu kembali secara face to face. Keadaan krisis virus corona ini menyadarkan banyak orang, baik yang Kristen maupun yang bukan Kristen. Dulu mereka berpikir mereka dapat mengontrol semuanya. Saya dapat mengatur semuanya. Namun situasi sekarang menyatakan sebaliknya. Sebagai orang Kristen, wajar kalau kita merasa takut karena sepertinya kita kehilangan kontrol. Namun pada situasi ini kita perlu terus untuk mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan yang memegang kendali, atas dunia ini. Sehingga dengan iman kepada Kristus, kalau kita mengarahkan hati kita kepada Kristus, kita dapat berkata, "It is well with my soul." Jemaat, saya mau mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita semua mau memujikan, "It is well with my soul." When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. Though Satan should buffet, though trial should come, let His blessed assurance control that Christ has regarded my helpless estate and has shed His own blood for my soul. Sin, all the bliss of His glorious thought, my sin not in part, but the whole is nailed to the cross, and I bear it no more.
well with my soul. It is well with my soul. And Lord, yesterday when my faith shall be sight, the clouds be rolled back as a scroll. The trump shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Votum dan salam. Adapun pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Allah yang setia sampai selamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat sekalian, mari kita sama-sama masuk dalam doa pembukaan dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Ya Bapa, kami mengaku dosa dan kelemahan kami. Kami mengakui bahwa kami adalah manusia yang tidak berdaya, lemah dan tidak memiliki kuasa. Hanya di dalam Kristuslah kami dapat dijadikan baru, kudus dan berpengharapan. Ya Tuhan, di dalam situasi seperti ini kami sadar bahwa seringkali kami mengandalkan hal-hal lain selain Engkau. Kami mengandalkan harta benda kami, karir kami, bisnis kami, atau hal lainnya. Sekarang kami sadar Tuhan bahwa hal-hal yang dulu kami anggap penting selain Engkau adalah hal yang sia-sia. Seharusnya kami mengandalkan Tuhan Yesus saja, jadi yang terutama dalam kehidupan ini. Ya Bapa, ampunilah kami atas kesalahan dan dosa-dosa kami. Kiranya darah Kristus saja yang menyucikan dan pimpinan Allah Roh Kudus saja yang memimpin sisa hidup kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk seluruh negara di dunia ini yang sedang dilanda krisis akibat virus corona. Terkhusus untuk negara Australia di mana kami berada saat ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau dapat memberikan hikmat kepada para pemimpin negara-negara tersebut dan juga untuk negara Australia, agar mereka dapat mengambil tindakan yang tepat untuk membawa tiap-tiap rakyatnya keluar dari krisis ini dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk pemulihan secara kesehatan bagi mereka yang sedang dirawat di rumah sakit saat ini akibat virus corona. Kami juga mau berdoa bagi penghiburan, comfort daripada Tuhan bagi mereka yang ditinggalkan oleh sanak famili mereka. Ya Bapa, kami mau berdoa juga untuk para petugas medis, keamanan, petugas sosial lainnya yang harus tetap bekerja dalam panggilan mereka masing-masing. Kiranya kekuatan dan perlindungan Tuhan ekstra buat mereka dan juga buat keluarga mereka masing-masing. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi jemaat kami di Bull Creek. Jika ada saat ini jemaat kami yang dalam keadaan lemah tubuh, kami memohon kesembuhan daripada Tuhan. Jika ada yang sedang undur iman, ya Tuhan, kami mohon Tuhan boleh menopang mereka, menjagai iman mereka. Tuhan pimpin dan jagai pertumbuhan anak-anak kami.
Tuhan lindungi dan sertai setiap kami, terutama kaum senior yang ada di tempat ini. Ya Tuhan, kami berdoa mohon penyertaan Tuhan dalam pekerjaan yang harus kami lakukan. Kami mohon biar kiranya kami dapat diberikan kekuatan dan ketaatan untuk mengikuti semua arahan dari pemerintah untuk melakukan self-distancing atau melakukan self-isolation di rumah kami masing-masing. Berikan kepada kami hati untuk mendoakan dan memperhatikan teman dan saudara seiman kami yang mungkin saat ini sedang dilanda kecemasan, ketakutan atau kesendirian. Ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Kami berdoa agar kami yang berada di rumah kami masing-masing dapat mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan diuraikan. Dan kiranya firman Tuhan tersebut yang menjadi pegangan hidup kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat sekalian, kita akan masuk ke dalam Children Talk. Saya mempersilahkan waktu dan tempat untuk membawakan Children Talk. Good afternoon, kids. How are you going? I'm glad to see you again. I hope all of you are healthy and happy being at home. It's me, Effendi, and I will be bringing the kids' talk for today. Many of you might have already know that we are not be able to actually play in the playground, skate park, or even visiting our friends anymore because of this, virus, and everyone is actually kind of sick around us. You know what? This makes me sad and lonely because, like you, I love to go to the playground. I like to play swings, slides, and the monkey bar. I know I'm kind of old for that, but I'm still loving that. But I can't do that anymore. I can't play with my friends. I cannot actually hang out with them anymore. And this makes me kind of lonely and sad. Have you ever felt sad or lonely before like me? Maybe you can hang out with your friends in the past, but you can't now, and then this actually makes you feel lonely. You can't go to the Sunday school anymore, or maybe in the future you can't even go to school anymore because the school's gonna shut. So what are you gonna feel? Are you gonna feel sad and lonely, and are you gonna be depressed? Are you gonna be in fear? Look, do you know King David? King David, one of the greatest king in Israel, was chased out of his home by his enemy, and he lived in the wilderness. He was lonely, in fear, and he was actually away from his family. Today, we will read from Psalm 63 that tell the story about how King David bring all of his sadness and problem to God. We might be able to actually learn one or two things from King David when we are sad and lonely too. Let's concentrate on verse 3, shall we? So let me read Psalm 63, verse 3 for all of us. Because your steadfast love is better than life, my lips will praise you. So King David gives his prayer to God. He says, once again, because your steadfast love is better than life, my lips will praise you. Do you know what does it mean by God's steadfast love? Let me tell you what it means. It means that God's love is always be with us forever, regardless of our situations, our conditions. He protects us and He will never leave us alone. In fact, God so loves you and He loves me, He came down to earth in the persons of Jesus Christ. He died on the cross to save you and me from death. And He also defeated our enemies, the evil ones. This is so that you and I can always be together with God and our loved one in heaven forever. And this makes me realize that God's love is better than anything in this world. Wow, how great is that?
When I read this passage today, I also realize that even though I might not be able to actually play, with my friends, I cannot actually go to the park, play swings and the monkey bars, but I realize that I know that God always loves me, and this should bring us to praise God and sing for joy, not being sad, but joyful. And I think you would agree with King David on this one, won't you? I do agree with him. When we are sad and lonely and in fear, we need to remember that God always loves us. He protects us and He is always with us. This will turn our sadness to praise and joy. Well, that's the end of our children's talk today. But before we close in prayer, there is a memory verse for you. Well, you guessed it, it's Psalm 63, verse 3. Let me read it again for you. Psalm 63, verse 3. Because your steadfast love is better than life, my lips will praise you. Do you got that? Let me read it for you again, okay? Because your steadfast love is better than life, my lips will praise you. If you didn't get any of that or some of it, it's okay. You can ask your mom and your dad to open the Bible with you to Psalm 63, verse 3, and ask them to memorize it with you together. How good is that? Well, let's close in prayer. Dear Heavenly God, we thank you, Lord, for your love, your steadfast love for all of us. We thank you that you always love us regardless of the situations. We thank you for Jesus Christ who came down to earth to die on the cross to save all of us from death so that we can be with you one day and we can be with our loved one in heaven forever. God, please continue to bless our days and our week so that we can continue to depend on you too. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, thank you. See you. Terima kasih untuk Children Talk yang sudah dibawakan. Kiranya boleh menjadi berkat buat anak-anak yang berada di rumah. Jemaat, kalau di dalam kebaktian yang normal, di gedung gereja, waktu-waktu ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Petugas persembahan datang ke depan dan mengedarkan kantung-kantung persembahan. Saat ini keadaannya berbeda, kita tidak dapat memberikan langsung. Namun kita dapat terus mendukung pelayanan melalui persembahan secara online. Untuk detail persembahan secara online, jemaat dapat melihat di warta jemaat. Sebelum kita masuk dalam pembahasan firman Tuhan, mari kita merenungkan hidup kita yang sementara ini. Hidup yang relatif singkat ini. Apa yang mau kita lakukan? Apa yang mau kita lakukan di tengah krisis virus corona ini untuk kemuliaan Tuhan? Apa yang mau kita lakukan sesudah semua krisis corona ini berakhir? Jemaat, saya mau mengundang kita semua untuk memujikan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat.
Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti, Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Selamat sore, saudara-saudara sekalian. Kita patut bersyukur pada sore hari ini kita kembali boleh berbakti kepada Tuhan di minggu yang pertama dari bulan April tahun 2020 ini. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang hidup, kami bersyukur pada sore hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepadamu. Di tengah akan masalah pandemik coronavirus di dunia ini, kami mau mengarahkan mata rohani kami, pengharapan kami hanya kepadamu saja ya Tuhan. Berkati ya Tuhan di dalam ibadah ini, khususnya tatkala kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Allah Roh Kudus yang boleh memimpin setiap kami, sehingga setiap kami boleh diperlengkapi dengan firman-Mu. Firman yang kami baca dan renungkan boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami memohon Kau memberkati baik hamba-Mu yang akan menguraikan, setiap kami yang mendengarkan di tempat kami masing-masing. Mohon Allah Roh Kudus yang boleh memimpin dan menyertai. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat manusia satu-satunya. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab pada sore hari ini terambil dari Mazmur 63. Kita akan membaca ayat 1 sampai 12. Mazmur 63 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku,
dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar menjabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, hidup ini kadang diwarnai dengan kejutan-kejutan. Dan tentunya kita berharap kita mendapatkan kejutan yang membahagiakan diri kita. Namun tidak bisa dihindari, kadang kejutan yang terjadi justru yang tidak kita inginkan. Siapa yang menyangka, saudara-saudara, bahwa tahun 2020 ini menjadi tahun yang sulit bagi banyak orang di seluruh dunia dengan adanya pandemik coronavirus. Ekonomi dunia menjadi berantakan. Ada orang-orang yang terganggu bahkan kehilangan pekerjaan dan bisnisnya. Di dalam dunia kesehatan, para dokter, juru rawat, dan orang-orang yang bekerja di rumah sakit kewalahan dengan orang-orang yang terjangkit dengan COVID-19 yang terus bertambah tiap-tiap hari. Kehidupan sosial di masyarakat pun menjadi terganggu juga. Saudara, kita tahu banyak orang harus diisolasi karena tertular COVID-19. Bahkan mereka yang baru dicurigai membawa virus COVID-19, khususnya mereka yang baru datang dari luar negeri ke suatu negara, mereka pun juga harus diisolasi dan mereka terpisah dengan keluarga mereka. Dan juga saudara-saudara, tidak sedikit orang yang meninggal. Di seluruh dunia, lebih daripada 35.000 orang yang telah meninggal karena virus corona ini. Beberapa hari yang lalu, saudara-saudara, seorang teman pendeta di Jakarta yang dinyatakan positif mengidap COVID-19. Dirawat di rumah sakit kurang lebih hanya seminggu, lalu meninggal dunia. Itu mengejutkan bagi keluarganya, bagi istrinya, dan juga bagi kami rekan-rekannya. Dan saudara-saudara, karena virus corona ini, juga banyak orang yang menjadi stres bahkan depresi. Hari Minggu yang lalu, 29 Maret, kita membaca berita bahwa Menteri Keuangan Jerman, Thomas Schäfer, stres dengan urusan virus corona yang berdampak terhadap ekonomi Jerman, sehingga dia mengambil langkah suicide, membunuh diri. Saudara-saudara, pandemi coronavirus menjadi masalah yang mengejutkan di tahun 2020 ini bagi banyak orang di dunia ini. Dan saudara-saudara, kejutan hidup yang menyesakkan seperti ini juga pernah dialami oleh seorang yang bernama Daud. Meskipun bentuk problemnya berbeda dengan kita. Mazmur 63 dibuka dengan penjelasan. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Saudara, keterangan ketika ia berada di padang gurun Yehuda membuat kita tahu latar belakang penulisan Mazmur 63 ini, yaitu pada saat Daud sedang lari dikejar oleh Absalom, dan sejarah ini dicatat di dalam 2 Samuel 15. Saudara-saudara, Daud dikodeta oleh Absalom, salah satu anaknya sendiri yang sangat dikasihinya. Bukankah ini mengejutkan bagi Daud? Dan bukan hanya Absalom mau merebut tahta Daud, tetapi Absalom juga mau membunuh Daud. Saat itu, saudara-saudara, di dalam keterkejutan Daud harus lari ke padang gurun Yehuda sambil menangis, menutupi kepalanya dengan selubung dan berjalan tanpa kasut. Saudara, siapa yang menyangka
seorang raja Israel yang besar, yang tinggal di istana Yerusalem yang nyaman, harus lari ke padang gurun dan tinggal di padang gurun. Tapi saudara-saudara, Daud tidak tenggelam di dalam masalah hidupnya. Dia bahkan mengalami kemenangan. Dari Mazmur 63 yang ditulis oleh Daud di padang gurun ini, kita bisa belajar suatu kebenaran kekal, yaitu bersama dengan Allah. Saudara dan saya, kita akan menang menghadapi kesusahan hidup ini. Bersama dengan Allah, kita akan menang menghadapi persoalan hidup ini, termasuk bagi kita yang sedang mengalami tantangan oleh wabah virus corona saat ini. Berdasarkan Mazmur 63, mari kita sekarang melihat hidup bersama Tuhan yang bagaimana, yang akan membuat kita menang menghadapi persoalan dan kesusahan hidup ini. Hidup bersama Tuhan yang bagaimana? Pertama-tama yaitu hidup yang mencari Allah untuk mendapatkan kesegaran rohani. Hidup yang mencari Allah untuk mendapatkan kesegaran jiwa kita. Ini bisa kita lihat di dalam ayat 2 dan 6. Saudara-saudara, saat kesulitan datang, kita mencari kesegaran rohani, kesegaran jiwa kepada siapa atau kepada apa? Daud mencari Allah. Dia mencari kesegaran jiwa di dalam Allah. Ayat 2 mencatat demikian. Daud berkata, "Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair." Saudara, jiwa Daud yang haus kepada Tuhan diumpamakan seperti tanah kering dan tandus tiada berair. Keterangan itu sangat relevan dengan keberadaan Daud saat dia berada di padang gurun Yehuda. Temperatur padang gurun bisa pada siang hari itu panasnya antara 45 sampai 49 derajat Celcius. Panas padang gurun bisa membuat tubuh ini dehidrasi. Ditambah kenyataan di padang gurun sulit untuk mendapatkan air. Saudara menemukan oasis sumber air di padang gurun. Itu seperti menemukan kehidupan yang menyegarkan tubuh dan jiwa. Dan secara rohani, ini adalah gambaran bahwa Daud mencari Tuhan bukan dengan perasaan hambar, tetapi benar-benar dengan penuh kerinduan untuk mendapatkan kesegaran jiwa. Pada saat kemudian di ayat 3, dicatat di situ Daud dapat memandang Tuhan di tempat kudusnya dan menyadari akan kekuatan dan kemuliaan Tuhan. Maka kemudian Daud dapat memuji-muji Tuhan, dan itu tercatat di dalam ayat 4 sampai 6. Saya akan bacakan bagi saudara Mazmur 63 ayat 4 sampai 6. Daud memuji-muji Tuhan dengan berkata, "Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji." Saudara, Daud mendapatkan kelegaan secara rohani di dalam Tuhan. Saudara-saudara, pada awal bulan Maret yang lalu, teman saya, seorang pendeta yang melayani di Sydney, Pendeta Johnny Stephen, atas seizinnya saya boleh memakainya sebagai contoh di dalam khotbah. Dia melayani pergi ke Singapura. Setelah dia melayani di Singapura, pada saat di Singapura dia itu tinggal bersama dengan pengurus gereja. Nah, saat dia kemudian pulang ke Sydney, beberapa hari, 4-5 hari setelahnya, orang yang punya rumah di mana
teman saya Pendeta Joni ini tinggal, memberitahu Pendeta Joni bahwa dia positif terkena virus corona. Jadi dia meminta supaya Pendeta Joni ini juga cek apakah dia positif atau tidak. Maka dia cek, saudara. Ternyata dia positif. Sehingga dia harus diisolasi. Nah, saudara-saudara, di tengah isolasinya, hari ke-8 atau 9, saat saya telepon dengan dia menceritakan bahwa hari-hari pertama itu dipenuhi dengan stres. Bahkan dia merasa hampir depresi. Apa yang bisa dia lakukan untuk bisa mendapatkan kekuatan, kesegaran jiwanya, rohaninya. Dia hanya bisa menangis di hadapan Tuhan dan mencari akan kebenaran firman Tuhan. Mencari Tuhan untuk menghiburnya. Dan dia mendapatkan kekuatan dari Tuhan melalui mencari kekuatan, kesegaran untuk jiwanya, rohaninya di dalam Tuhan, di dalam firman-Nya. Saudara dan saya, kita mungkin tidak akan mengalami terkena virus corona seperti rekan hamba Tuhan saya ini. Meskipun itu bisa terjadi. Tetapi yang saya ingin katakan di sini adalah kesusahan hidup atau problema hidup apapun, mari kita mendapatkan kesegaran rohani di dalam Tuhan melalui firman-Nya. Pahamilah kasih setianya yang lebih daripada hidup itu, yang telah secara sempurna dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Maka persoalan hidup apapun yang kita alami, saudara dan saya akan mendapatkan kekuatan, kesegaran rohani di dalam Tuhan. Itu yang pertama, saudara-saudara. Sekarang mari kita melihat berikutnya. Hidup bersama Tuhan yang bagaimana, yang membuat kita menang terhadap kesusahan atau persoalan hidup ini. Berdasarkan Mazmur 63, kita bisa melihat yang kedua ini dari ayat 7, 8, dan 9. Yaitu hidup yang fokus kepada kebaikan-kebaikan Tuhan. Saudara, mari kita melihat ayat 7, 8, dan 9. Daud berkata, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku. Saudara, tempat tidur Daud ini bukan di istana, tetapi di padang gurun saat dia menuliskan ini. Merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Saudara, Daud di sini merenungkan Tuhan, fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah-masalah persoalan hidupnya di mana dia sedang dikudeta oleh Absalom. Lalu dia berkata, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Saudara, pada saat persoalan hidup itu datang dalam hidup kita, seringkali kita bisa cenderung terpaku pada persoalan hidup. Dan jikalau kita fokus pada persoalan-persoalan hidup yang menghimpit kita akan menjadi tawar hati, takut, bahkan khawatir. Seperti saat ini, saudara-saudara, dengan adanya pandemi coronavirus, seringkali kita bisa fokus kepada berita-berita tentang COVID-19 ini. Sehingga membuat kita justru tawar hati, khawatir, dan takut. Apalagi kalau kita membaca hoax, berita yang tidak benar. Fokus kepada kebaikan dan pertolongan Tuhan, khususnya yang telah kita alami, itu yang akan membuat saudara dan saya menjadi kuat dan menang menghadapi akan persoalan hidup ini. Saudara, Daud merenungkan Tuhan sepanjang kawal malam. Apa kira-kira yang dipikirkan oleh Daud tentang kebaikan-kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang pernah dialami dalam hidupnya sepanjang malam itu, saudara-saudara? Mungkin bisa saja Daud mengingat akan pertolongan Tuhan saat dia menjadi gembala, di mana Tuhan menolong dia dari serangan singa dan beruang. Bisa saja Daud mengingat akan kebaikan Tuhan di mana menolong dia mengalahkan Goliat. Bisa saja dia mengingat kebaikan Tuhan tatkala dia mengalahkan beribu-ribu
musuhnya, atau pertolongan Tuhan dari kejaran Raja Saul, atau pertolongan Tuhan dari dia berzina dengan Batsheba yang seharusnya membawa dia itu seharusnya mati. Tetapi Tuhan masih memberikan second chance. Daud kemudian karena mengingat akan kebaikan Tuhan pertolongannya yang dia alami, maka kemudian Daud menjadi kuat dan dia berkata di dalam ayat yang ke-8, "Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku." Saudara-saudara, di tengah-tengah masalah hidup saudara dan saya, mari kita memiliki fokus hidup ini lebih kepada Tuhan dan firman-Nya daripada terhadap persoalan-persoalan hidup itu. Belum lama ini ada seorang pemuda, seorang pria di Jakarta yang bercerita kepada saya bahwa tatkala dia kemudian bekerja di rumah, anak-anaknya juga tidak lagi pergi ke sekolah. Jadi mereka itu tinggal di rumah, mereka merasa khawatir dan takut karena virus corona itu ada di mana-mana di Jakarta. Dan begitu banyak orang yang tertular. Di tengah-tengah akan kekhawatirannya itu, dia kemudian belajar fokus kepada Tuhan, kepada kebaikannya, kepada pertolongannya selama ini. Dan saudara-saudara kemudian dia mendapatkan kekuatan terhadap persoalan hidup yang dialaminya. Di tengah dia mendapatkan kekuatan, saudara-saudara, rupanya dia kemudian mendapatkan ada orang itu mengontak dia, memberitahu bahwa di salah satu daerah di Jakarta itu ada panti asuhan yang besok mau makan apa tidak tahu. Sudah kehabisan bahan makanan. Dan orang itu meminta apakah pria ini bisa menolongnya. Saudara-saudara, di tengah-tengah akan tantangan seperti itu, karena dia sudah mendapatkan kekuatan daripada Tuhan karena fokus kepada kebaikan dan pertolongan Tuhan, dia kemudian membeli sejumlah makanan lalu diantar ke panti asuhan itu. Bukan hanya dia menjadi tidak takut, tetapi dia bisa menjadi berkat. Saudara-saudara, 2 minggu yang lalu, tanggal 22 Maret, pada waktu pertama kali kita mengadakan kebaktian online ini, saudara-saudara. Saya datang ke gereja di Bull Creek, saya melihat tidak ada jemaat, saya harus berkhotbah melalui online. Saudara, saya sempat sedih, saya sempat bertanya-tanya, kenapa persoalan COVID-19 ini bisa sampai membuat kita tidak bisa lagi bertemu untuk bisa bersekutu secara fisik bertemu. Dan saudara-saudara yang meskipun berada di rumah, kita ada di dalam ancaman untuk bisa terkena COVID-19. Tapi saudara-saudara kemudian saya menguatkan hati saya untuk fokus kepada kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang telah saya alami. 20 tahun lebih saudara-saudara, Tuhan memberikan kesempatan untuk bisa beribadah tanpa gangguan yang berarti, untuk bisa bersekutu bersama-sama. Dan bahkan di tengah-tengah situasi pandemi coronavirus ini, kita masih bisa berbakti secara online. Dan meskipun kita juga ada di dalam ancaman virus corona, saya tahu di dalam kebaikannya Tuhan itu in control. Dan Dia sudah menyelamatkan saudara dan saya dari virus yang lebih bahaya daripada corona, yaitu virus dosa. Dengan memikirkan kebaikan-kebaikan Tuhan, fokus kepada pertolongan Tuhan, maka itu menjadi sumber kekuatan bagi diri saya dan juga bagi saudara di tengah persoalan, tantangan, kesusahan hidup apapun. Itu yang kedua, saudara. Sekarang berikutnya yang ketiga. Hidup bersama Tuhan yang bagaimana? Yang akan membuat saudara dan saya menang terhadap kesusahan atau persoalan hidup ini. Berdasarkan Mazmur 63 ayat 10-12. Yaitu hidup yang mempercayai bahwa Allah akan bertindak. Mempercayai bahwa Allah akan bertindak, memberi yang terbaik bagi kita umatnya. Saudara, banyak orang hidupnya tidak tenang.
ketika dilanda masalah. Tidur pun sulit sampai harus minum obat tidur. Tetapi di sini Daud tampak menghadapi masalahnya tidak dengan panik, tetapi dengan tenang. Di dalam ayat 10-12, Daud memperlihatkan kepercayaannya bahwa Tuhan pasti akan bertindak, memberi yang terbaik baginya. Tuhan akan menunjukkan keadilannya bagi orang-orang jahat dan berkatnya bagi umat Tuhan yang bersandar kepadanya. Ayat 10-12 Daud berkata, tetapi orang-orang yang berikhtiar menjabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Diserahkan oleh Tuhan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja dirinya sebagai umat Tuhan yang bersandar kepada Tuhan akan bersukacita dalam Allah, tetapi bukan hanya dia. Dia kemudian mengatakan setiap orang yang bersumpah demi dia akan bermegah. Karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat oleh Tuhan. Dengan kita mempercayai bahwa Allah kita yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus akan bertindak, melakukan yang terbaik bagi kita. Dia yang maha kuasa akan melakukan yang terbaik bagi kita. Disitulah letak kemenangan kita menghadapi persoalan dan kesusahan hidup ini. Saudara, ada sebuah kapal yang ditumpangi oleh banyak orang yang pada waktu melaju dengan cepat, kapal itu melewati suatu kabut yang tebal. Tetapi kapal itu tetap dijalankan oleh nahkoda dengan cepat. Sehingga beberapa orang yang tinggal di dek bawah kapal itu merasa takut. Jangan-jangan di depan ini nanti ada batu karang atau ada sesuatu yang bisa ditabrak. Mengapa nahkoda tetap menjalankan dengan cepat? Lalu beberapa orang segera naik ke atas daripada bagian atas dari kapal itu, menemui nahkoda yang sedang mengemudikan akan kapal itu. Mereka bertanya, "Hei nahkoda, kamu tetap berjalan cepat padahal begitu banyak kabut. Bagaimana kalau nanti kita nabrak?" Saudara-saudara, nahkoda itu menjawab dengan tenang, dia mengatakan, kabut hanya ada di permukaan air. Tetapi dari sini, dari atas, saya bisa melihat jelas apa yang ada di depan. Saudara, nahkoda hidup kita adalah Allah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kita menghadapi kabut, persoalan, kesusahan. Tetapi Allah pasti akan bertindak untuk kebaikan kita. Karena dia mengenal kehidupan ini dan akan memberikan yang terbaik bagi kita yang bersandar dan beriman kepadanya. Saudara-saudara, Tuhan sebenarnya bukan hanya akan bertindak untuk kebaikan kita. Tetapi bagi kita saat ini yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sebenarnya sudah bertindak menyelesaikan akan masalah terbesar hidup kita ini, yaitu masalah dosa. Dia menyelamatkan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib dan bangkit kembali. Saudara-saudara, beberapa minggu yang lalu ada seorang pastor di Italia yang bernama Giuseppe Berardelli. Umur 72 tahun. Dia tinggal di kota Casnigo, Italia. Dia didiagnosa terkena positif virus corona. Saudara, ada jemaatnya yang cinta Tuhan membelikan kepada pastor ini yang umurnya sudah 72 tahun alat respirator, yaitu alat bantu pernafasan, supaya pastor ini bisa bertahan hidup. Saudara, pastor itu menerimanya dengan senang hati. Tetapi tatkala dia tahu di Italia, di kotanya itu ada anak-anak muda yang juga terkena virus corona, dia kemudian menyerahkan respirator itu, alat bantu pernafasan itu kepada sebuah rumah sakit.
dengan pesan berikan kepada anak muda yang terkena virus corona. Dan saudara tahu dengan dia memberikan alat bantu pernafasan itu, dia kemudian kondisinya makin menurun dan dia meninggal dunia. Tapi apa yang dilakukan ini saudara-saudara menggambarkan suatu pengorbanan. Dia melakukan hal yang mulia untuk menolong orang lain, anak muda supaya bisa hidup. Ini menjadi gambaran daripada Allah kita yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia rela mati, melakukan yang terbaik bagi saudara dan saya untuk mengatasi masalah persoalan terbesar hidup saudara dan saya. Oh saudara-saudara, yaitu dosa di mana akan membawa kita kepada maut. Tuhan Yesus telah melakukan yang terbaik bagi kita, bertindak bagi kita. Dengan kebenaran itu saudara-saudara, maka masalah-masalah sehari-hari yang lebih kecil daripada masalah terbesar manusia, kita pasti juga akan ditolong oleh Tuhan. Saudara-saudara, di tengah-tengah akan masalah pandemik coronavirus ini, mari kita menang di dalam Tuhan, mengatasinya bersama dengan Tuhan, sehingga kita boleh berkemenangan di dalam mengatasinya. Yaitu saudara dan saya boleh dapat untuk mencari Allah di tengah akan masalah kehidupan kita, sehingga kita mendapatkan kesegaran rohani. Kita fokus kepada kebaikan-kebaikan Tuhan, bukan kepada masalah. Dan kita mempercayai bahwa Allah akan bertindak melakukan yang terbaik bagi kita, bahkan sudah bertindak melakukan yang terbaik bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati setiap saudara dan saya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena di tengah akan kehidupan kami, yang kadang kami mengalami keterkejutan karena ada problema yang tidak kami duga terjadi dalam hidup kami. Engkau tidak pernah terkejut ya Tuhan. Engkau selalu in control akan semua kejadian yang terjadi dalam hidup ini, termasuk pandemik coronavirus ini. Oleh sebab itu kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami bahwa bersama dengan Tuhan, bersama dengan Engkau ya Tuhan, kami akan dan pasti menang di dalam menghadapi persoalan dan kesusahan hidup kami, termasuk saat ini yang berhubungan dengan pandemik coronavirus. Tuhan, tolong kami untuk boleh hidup bersama-Mu dengan mencari Engkau, sumber kesegaran jiwa dan rohani kami. Tolong kami ya Tuhan untuk fokus kepada kebaikan dan pertolongan-Mu lebih daripada persoalan hidup kami. Dan tolong kami ya Tuhan untuk senantiasa mempercayai Engkau yang akan bertindak melakukan yang terbaik bagi kami umat-Mu. Bahkan Engkau sudah melakukan yang terbaik bagi kami di dalam Kristus Yesus yang datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib dan bangkit kembali. Berkati ya Tuhan untuk setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu, juga hamba-Mu yang sudah menguraikan. Jadikan kami orang-orang yang menyimpan firman-Mu di dalam hati kami, dan kami menerapkan dalam hidup ini, sehingga di tengah tantangan persoalan kehidupan ini, kami boleh benar-benar dikuatkan, berkemenangan di dalam Tuhan, di dalam hidup bersama Engkau. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap kami dimanapun kami berada, pimpin kami di dalam setiap tantangan yang kami hadapi, sehingga kami boleh dapat hidup kuat, menang di dalam Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa memohon semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, selanjutnya kita akan masuk di dalam doa berkat. Saudara-saudara, kita mengakhiri kebaktian pada sore hari ini. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Lanjutkanlah ibadah dalam hidup sehari-hari, serta terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang ajaib dari Tuhan Yesus Kristus, kasih yang sempurna dari Allah Bapa,
persekutuan, penghiburan, kekuatan, didikan serta pimpinan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ada beberapa warta jemaat yang perlu mendapat perhatian. Pertama-tama kami mau mengucapkan terima kasih kepada dukungan jemaat selama beberapa minggu ini lewat persembahan online. Kami mengundang untuk jemaat yang perlu mengetahui bagaimana melakukan persembahan secara online dapat melihat keterangan di warta jemaat. Yang paling mudah melakukan lewat transfer bank elektronik atau EFT. Terima kasih juga kepada tim yang telah bekerja untuk mempersiapkan program kebaktian online ini sehingga dapat berjalan dengan baik. Kami juga mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang tertera di warta, yang nama-namanya tertera di warta untuk minggu depan. Kiranya Tuhan memberkati Anda. Untuk acara gereja ada beberapa hal, kebaktian Jumat Agung 10 April jam 4 sore, kebaktian Minggu Paskah 12 April jam 4 sore, dan persekutuan Faith secara online lewat Skype yang sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jemaat, biar kiranya kita semua boleh dalam keadaan yang sehat dan terus berbakti bersama-sama minggu depan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.